Pernahkah Anda merasa bahwa setiap gigitan buah manis bisa membuat gula darah Anda naik? Anda mungkin sering diberi saran untuk menghindari segala sesuatu yang manis, terutama buah, jika Anda menderita diabetes. Namun, bagaimana jika saran itu sebenarnya hanyalah tindakan pencegahan tambahan? Faktanya alih-alih menaikkan gula darah beberapa buah yang sangat populer yang hampir setiap minggu. Anda lihat di toko kelontong terdekat justru dapat membantu menurunkannya. Menurut penelitian terbaru, dua jenis buah yang rasanya sangat manis dan sering diabaikan oleh penderita diabetes ternyata dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan bahkan mengurangi lonjakan insulin. Buah-buah ini murah mudah ditemukan di pasar dan manis secara alami. Karena itulah, baik penderita diabetes maupun orang yang sedang berusaha menurunkan berat badan sering menghindarinya dengan keras. Dengan hasil pengendalian gula darah yang mengesankan para dokter di Amerika, mulai mempertimbangkan kembali rekomendasi mereka, dan bahkan sudah mulai menyarankan buah-buahan ini kepada pasien diabetes mereka. Hari ini saya akan menunjukkannya kepada Anda. Buah apa saja itu? Dan mengapa justru bekerja selaras dengan tubuh Anda bukan mengganggunya. Untuk membantu video ini menjangkau lebih banyak orang yang berusaha mengendalikan diabetes secara alami, silakan tekan tombol suka sebelum saya mengungkapkannya. Karena tidak seorang pun seharusnya merasa sendirian dalam perjalanan ini. Pernahkah Anda mengambil sepotong melon dingin dan berair dari lemari es pada hari yang panas? Setelah pagi yang panjang, rasa manis dan sejuk itu bisa terasa seperti hadiah. Namun, tahukah Anda bahwa efek menyegarkan dari melon bukan satu-satunya manfaatnya? Tanpa Anda sadari, melon mungkin membantu Anda mengontrol gula darah. Karena buah manis seperti melon sering dianggap dapat meningkatkan gula darah, banyak penderita diabetes disarankan untuk menjauhinya. Namun, pengujian makanan sederhana dan pengalaman nyata menunjukkan hal yang berbeda. Kunci dari melon adalah kandungan airnya yang tinggi serat dan kadar gula yang seimbang. Jika dikonsumsi dengan benar, melon berubah menjadi sekutu yang kuat, bukan ancaman. Melon seperti honeydew dan cantaloupe memiliki kandungan air yang tinggi dan kalori yang rendah. Artinya, buah ini membuat Anda merasa kenyang tanpa membebani tubuh secara berlebihan. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, Anda menonton dari mana hari ini? Silakan ajukan pertanyaan apapun dan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak melewatkan saran kesehatan terbaik dari Senior Health. Saya juga ingin tahu apakah Anda masih bersama saya sampai sekarang. Jika video ini terasa relevan bagi Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Kandungan air tambahan dalam melon juga dapat membantu mengurangi pembengkakan pada sendi atau kaki, jika Anda sering mengalaminya. Buah yang kaya air mendukung fungsi ginjal dan membantu membuang zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh. Saya telah berbicara dengan banyak lansia yang mengaku sering bangun pagi dengan tangan atau pergelangan kaki yang bengkak. Apakah Anda juga mengalaminya? Menambahkan melon ke dalam sarapan rutin Anda bisa menjadi perubahan kecil dengan dampak yang besar. Cobalah semangkuk kecil melon dingin dengan taburan kayu manis alih-alih sereal atau roti. Sendi Anda mungkin akan berterima kasih nanti dan rasanya pun sangat enak. Rasa kering dan tegang pada bibir atau kulit seringkali disebabkan oleh dehidrasi ringan yang cukup umum terjadi pada orang lanjut usia. Melon juga membantu mengatasi hal ini, karena lebih dari 90% terdiri dari air melon menghidrasi tubuh dari dalam. Hal ini dapat membantu pencernaan, elastisitas kulit, dan bahkan sakit kepala ringan akibat kekurangan cairan. Sebagai informasi, jika Anda menonton video ini sampai akhir, saya akan menunjukkan cara mudah mengombinasikan melon dengan satu bahan rumah tangga sederhana yang dapat semakin mengurangi lonjakan gula darah. Kemungkinan besar Anda sudah memilikinya di rumah, harganya murah dan sangat mudah digunakan. Jangan pergi dulu. Selain itu, serat dalam melon bersifat lembut.
namun bermanfaat bagi orang yang mengalami sembelit atau merasa pencernaannya melambat. Seiring bertambahnya usia tubuh tidak memerlukan serat yang kasar. Dukungan yang lembut justru lebih membantu, dan Anda bisa mendapatkannya dari melon, terutama jika dikonsumsi perlahan dalam porsi kecil. Berikut tips singkat. Potong melon menjadi kubus dan simpan di lemari es dalam wadah transparan. Dengan cara ini, lemari es akan selalu terlihat mengundang. Kita cenderung lebih sering mengonsumsi makanan sehat ketika mudah dijangkau. Jenis melon apa yang paling Anda sukai? Beritahu di kolom komentar apakah Anda lebih menyukai honeydew atau cantaloupe. Saya mengerti jika Anda bertanya-tanya, apakah melon terlalu manis bagi penderita diabetes? Namun, gula olahan tidak sama dengan rasa manis alami. Air dan serat dalam melon membantu menyeimbangkan gula sehingga tubuh dapat menyerapnya dengan lebih stabil. Ini bukan soal rasa manisnya, tetapi soal keseimbangan yang mendukung kesehatan Anda. Menurut banyak penonton, mengonsumsi melon pada sore hari membantu mereka menghindari keinginan untuk mengambil soda atau kue manis. Ini adalah perubahan yang cukup besar. Ketika sebuah buah yang lezat mampu menggantikan kebiasaan berisiko, itu adalah sebuah kemenangan. Jika Anda pernah mengalami perubahan kecil yang ternyata membantu, silakan bagikan di kolom komentar. Pengalaman Anda bisa memotivasi orang lain. Mari kita bahas tentang nyeri kaki. Banyak penderita diabetes mengalami nyeri pada kaki, terutama menjelang akhir hari. Melon memang tidak menyembuhkan masalah ini secara langsung, tetapi dengan membantu menghidrasi tubuh melon dapat mengurangi peradangan secara alami. Saat tubuh terhidrasi dengan baik, otot dan sendi akan lebih mudah rileks. Menambahkan sedikit peregangan ringan juga bisa sangat membantu. Melon bahkan dapat diblender menjadi smoothie. Dengan menambahkan mentimun dan daun mint, Anda bisa mendapatkan minuman yang menyegarkan dan memulihkan dengan rasa seperti musim panas. Jangan menambahkan gula. Biarkan rasa alami buah yang bekerja. Minuman seperti ini sangat bermanfaat jika Anda akhir-akhir ini merasa kaku atau lelah. Berikut ide camilan ringan untuk malam hari. Kubus melon dengan beberapa helai daun mint segar dan sedikit perasan jeruk nipis. Ringan dan menenangkan, namun tetap terasa seperti hidangan penutup. Banyak orang lanjut usia mengalami gangguan tidur dan kombinasi ini tidak membuat perut terasa tidak nyaman di tengah malam. Cobalah dan beritahu saya bagaimana hasilnya. Pernahkah Anda merasa tubuh terasa berat dan langkah terasa lambat meskipun sudah tidur cukup? Perasaan lesu seperti ini sering disebabkan oleh dehidrasi dan sirkulasi darah yang kurang baik. Melon membantu meningkatkan sirkulasi dan energi dengan memasok air dan mineral seperti kalium ke dalam tubuh. Banyak lansia juga kekurangan magnesium yang sebenarnya terdapat dalam jumlah kecil di dalam melon. Magnesium membantu memperbaiki suasana hati, kualitas tidur, dan bahkan mengurangi kram otot. Jadi, mengonsumsi melon bukan sekadar camilan. Dalam jangka panjang, Anda sedang memberi dukungan lembut pada tubuh Anda. Melon juga merupakan camilan yang ideal untuk dibawa jika Anda suka berkebun atau beraktivitas di luar rumah. Buah ini memberi energi tanpa menyebabkan rasa lemas, setelahnya menyegarkan dan tidak merepotkan. Beberapa potong setelah berjalan di bawah matahari dapat membantu menurunkan suhu tubuh. Jenis perawatan diri seperti ini sering kita abaikan. Apakah boleh makan melon setiap hari? Pertanyaan ini sering muncul. Selama Anda menyeimbangkan pola makan dan memperhatikan respons tubuh, jawabannya adalah boleh. Biasanya lebih baik mengonsumsi 1 cangkir melon di pagi atau sore hari, bukan malam hari, ketika pencernaan melambat. Perhatikan bagaimana tubuh Anda bereaksi dan catat jika perlu. Jika Anda sering merasa kewalahan oleh aturan diet, Anda tidak sendirian. Selama bertahun-tahun banyak orang diberi larangan ini dan itu. Tidak boleh buah, tidak boleh manis, tidak boleh karbohidrat. Namun, di sini kami menekankan kata ya untuk makanan alami, ya untuk keseimbangan, dan ya untuk mendengarkan sinyal alami tubuh Anda. Saya juga ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda baru-baru ini mencoba mengonsumsi melon,
Apakah itu membuat Anda merasa lebih berenergia atau lebih baik secara keseluruhan untuk membantu orang lain menemukan cerita Anda dan merasa terinspirasi? Tuliskan kata melon di kolom komentar. Apa yang Anda bagikan di sini sangat berarti. Melon adalah alat yang lembut dan bermanfaat, tetapi bukan obat ajaib. Jika digunakan dengan tepat, ia memberikan hidrasi, kenyamanan, dan rasa senang. Kita semua membutuhkan lebih banyak hal seperti itu, terutama seiring bertambahnya usia. Kuncinya adalah langkah kecil, bukan perubahan besar. Mungkin sekarang adalah waktu yang tepat untuk memotong sebuah kantalup dan membuat keputusan sederhana yang baru. Tidak perlu rumit, cukup jujur dan menyehatkan. Anda bisa memakannya bersama almond, mencampurnya ke dalam oatmeal, atau menikmatinya begitu saja. Jika Anda mengalami nyeri sendi-nyeri kaki, atau sekadar kekurangan energi, cobalah eksperimen kecil ini. Konsumsilah melon setiap hari selama 5 hari, dan perhatikan bagaimana perasaan Anda. Cukup amati, tubuh Anda berbicara. Kita hanya perlu mendengarkannya dengan sabar. Ingatlah, bahwa perubahan paling efektif adalah yang terasa mungkin untuk dilakukan. Anda tidak memerlukan suplemen mahal atau rencana yang rumit. Terkadang cukup memilih melon daripada kue dan mengulanginya keesokan hari. Buah ini juga sangat cocok untuk dibagikan dengan cucu yang berkunjung. Sajikan dalam keadaan dingin, potong kecil-kecil, dan lihat bagaimana semua orang menikmatinya. Yang terpenting, Anda bisa berbagi momen sehat bersama. Gunakan ini sebagai pengingat. Kesehatan bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang memperlakukan tubuh dengan tindakan kecil penuh kebaikan setiap hari. Dan itu sudah merupakan keberhasilan jika melon membuat Anda merasa lebih sehat, lebih rileks, dan lebih nyaman. Anda berhak mendapatkan solusi alami yang nyata di dapur Anda, serta merasa diperhatikan dan didukung. Dan itulah tujuan dari saluran ini. Di sini kita tidak hanya membicarakan kesehatan, kita membagikannya, kita menjalaninya, kita saling membantu. Jika Anda percaya bahwa perubahan kecil itu penting, silakan ketik kata melon di kolom komentar sebelum kita melanjutkan. Satu kata saja bisa menginspirasi seseorang untuk mencoba sesuatu yang sederhana dan merasa lebih baik keesokan harinya. Anda tidak pernah tahu siapa yang mungkin terpengaruh. Anda mungkin juga ingin menyimpan jurnal kecil tentang melon. Cukup tuliskan bagaimana perasaan Anda setelah mengonsumsinya selama beberapa hari. Apakah pencernaan Anda membaik? Apakah kaki terasa lebih ringan? Dengan melakukan pengamatan kecil seperti ini, Anda dapat lebih terhubung dengan tubuh Anda sendiri. Perlu diingat bahwa melon sangat cocok dikombinasikan dengan protein. Cobalah memakannya bersama kenari atau keju cottage. Kombinasi ini membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan menyeimbangkan rasa manis. Perpaduan makanan sederhana seperti ini dapat memberikan dampak yang besar. Melon juga bisa dibekukan dan dinikmati sebagai camilan dingin seperti es buah. Ini adalah trik yang sangat baik, terutama di musim panas. Selain itu, cara ini membantu Anda tetap terhidrasi secara perlahan jika Anda kesulitan minum cukup air. Tujuannya bukan membuat makanan terasa membosankan, melainkan membuatnya bekerja untuk Anda. Dalam satu gigitan melon memberikan kenyamanan rasa dan manfaat kesehatan. Setelah mencobanya, Anda mungkin akan menyukai perpaduan unik tersebut. Jadi mari kita tambahkan sedikit rasa manis ke minggu ini. Pilih melon jaga asupan cairan dan tetap sederhana. Jika informasi hari ini bermanfaat bagi Anda, silakan tinggalkan komentar. Suara Anda berarti. Sekarang mari kita bahas buah lain yang sering terabaikan di bagian buah-buahan, plum. Buah yang sederhana. Kecil lezat dan mungkin salah satu sahabat penurun gula darah paling efektif yang jarang dibicarakan. Jika Anda sering melewati plum karena mengira terlalu manis atau tidak penting, Anda tidak sendirian. Namun mungkin sekarang saatnya untuk melihatnya kembali. Meski plum terasa manis, secara alami kandungan serat dan antioksidannya membantu menyeimbangkan efek tersebut. Artinya plum tidak berdampak pada darah Anda seperti permen. Energinya dilepaskan secara perlahan memberi dorongan lembut tanpa lonjakan gula darah. Bagi penderita diabetes ini sangat penting.
Salah satu manfaat plum yang jarang dibahas adalah kemampuannya membantu pencernaan. Jika Anda merasa berat atau kembung setelah makan 1 atau 2 buah plum segar, dapat membantu melancarkan proses secara alami dan lembut. Plum mendukung sistem pencernaan tanpa menyebabkan rasa tidak nyaman. Plum juga dapat membantu mengurangi peradangan, terutama jika Anda mengalami nyeri di punggung bawah atau lutut. Buah ini mengandung senyawa unik yang disebut polifenol yang berperan dalam menurunkan peradangan dalam tubuh. Seiring waktu plum harian dapat menjadi sumber kenyamanan nyata bagi sendi Anda. Namun ini bukan keajaiban instan. Banyak lansia yang saya temui mengeluh merasa kaku di pagi hari atau setelah duduk terlalu lama. Jika itu terdengar familiar, cobalah menambahkan plum ke dalam sarapan Anda. Potong 1 buah dan sajikan bersama oatmeal atau yogurt tawar. Anda akan mendapatkan tambahan serat antioksidan warna dan rasa yang menyenangkan di pagi hari. Tetaplah menonton sampai akhir karena saya akan membagikan trik plum yang sangat sederhana. Sebuah resep 2 bahan yang bisa dibuat kurang dari 5 menit dan membantu menurunkan gula darah setelah makan. Mudah, lezat, dan sangat cocok untuk siapa saja yang berusia di atas 60 tahun. Sayang sekali jika Anda melewatkannya. Sekarang mari kita membahas topik penting yaitu sembelit. Meskipun tidak banyak orang suka membicarakannya, kenyataannya kondisi ini cukup umum seiring bertambahnya usia. Plum memberikan bantuan yang lembut, terutama jika dikonsumsi bersama kulitnya. Kandungan serat dan air di dalamnya membantu sistem pencernaan bekerja lebih lancar tanpa tekanan atau rasa tidak nyaman. Banyak orang mengira bahwa hanya plum kering yang bermanfaat untuk pencernaan. Padahal plum segar juga memberikan efek yang serupa dan lebih ringan bagi tubuh. Bahkan 1 atau 2 buah plum per hari sudah bisa memberikan perbedaan yang terasa, terutama jika Anda juga meningkatkan asupan air. Ini adalah perubahan kecil yang alami, mudah, dan menyenangkan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa keinginan akan makanan manis sering muncul di sore hari? Sekitar pukul 3 ketika energi mulai menurun dan Anda tergoda untuk mengambil kue atau minuman manis. Cobalah memilih plum sebagai gantinya. Rasanya cukup manis untuk memuaskan keinginan tersebut, tetapi tidak menyebabkan lonjakan gula darah atau memperburuk kondisi Anda setelahnya. Plum juga dapat membantu jika Anda sering mengalami kram kaki atau rasa tidak nyaman di malam hari. Buah ini mengandung magnesium dan kalium yang mendukung relaksasi otot. Meskipun bukan solusi instan, manfaatnya dapat terasa seiring waktu, terutama jika dikombinasikan dengan peregangan ringan atau berjalan santai. Jika Anda menyukai makanan penutup tetapi tidak ingin merasa bersalah, cobalah memanggang irisan plum dengan sedikit air jeruk lemon dan taburan kayu manis. Panggang selama sekitar 10 menit. Hasilnya adalah hidangan hangat lembut dan terasa seperti camilan istimewa, tanpa tambahan gula, dan tetap ramah bagi penderita diabetes. Apakah Anda baru-baru ini mengonsumsi plum? Bagaimana cara favorit Anda menikmatinya? Silakan tuliskan kata plum di kolom komentar untuk menunjukkan bahwa Anda ikut serta dalam perjalanan ini. Jika Anda memiliki resep atau tips, bagikanlah. Pengalaman Anda mungkin sangat membantu orang lain. Sebagian orang lanjut usia khawatir bahwa buah terlalu manis. Namun plum menawarkan manfaat kesehatan yang seimbang. Rasa hidrasi serat dan antioksidan bekerja bersama. Ketika sesuatu yang lezat juga membantu tubuh berfungsi lebih baik, itu bukan risiko, melainkan keuntungan. Pernahkah Anda merasakan nyeri tumpul di jari atau tangan setelah hari yang panjang? Peradangan ringan bisa menjadi penyebabnya. Konsumsi plum secara rutin dapat membantu menguranginya secara bertahap. Perubahan kecil seperti ini bukan solusi sementara yang benar mendukung tubuh dalam jangka panjang. Seorang penonton pernah berbagi bahwa setelah mengonsumsi plum setiap hari selama 2 minggu, pembengkakan di pergelangan kakinya berkurang. Itu adalah pengalamannya dan mungkin juga bisa menjadi pengalaman Anda. Mengapa tidak mencobanya dan melihat sendiri hasilnya? Catat apa yang Anda rasakan dan biarkan tubuh Anda memandu. Ingin ide kreatif untuk musim panas? Potong plum menjadi irisan dan bekukan.
Nikmati seperti es buah. Camilan ini rendah kalori, menyegarkan dan cocok untuk hari yang panas. Selain itu, cara ini membantu mengurangi keinginan ngemil makanan manis yang justru membuat tubuh cepat lelah. Jika Anda kurang menyukai rasa asam pada kulit plum, Anda bisa mengupasnya. Namun perlu diingat bahwa sebagian besar serat dan nutrisi terdapat pada kulitnya. Cobalah kedua cara dan lihat mana yang paling sesuai untuk Anda. Preferensi pribadi sama pentingnya dengan manfaat kesehatan. Saat membeli plum, pilihlah yang terasa sedikit lembut saat ditekan. Itu menandakan buah sudah matang dan siap dikonsumsi. Jika masih keras, biarkan di suhu ruangan selama 1 atau 2 hari. Seperti banyak hal dalam hidup, plum juga menjadi lebih manis seiring waktu. Jika Anda memiliki cucu, libatkan mereka. Potong plum bersama dan bicarakan pentingnya makan makanan sehat. Ini adalah momen kebersamaan yang berharga. Ketika anak-anak dilibatkan, mereka lebih terbuka untuk mencoba berbagai jenis buah. Bagaimana dengan Anda dengan berbagi kebiasaan baik seperti ini? Anda sedang menanam benih yang dapat bertahan lama. Sekarang coba ide camilan berikut. 1 buah plum yang diiris dan dipadukan dengan segenggam kenari atau sedikit keju. Perpaduan asin dan manisnya seimbang sementara protein membantu memperlambat penyerapan gula. Ini adalah cara cerdas untuk menikmati makanan tanpa mengorbankan rasa. Menyimpan semangkuk plum yang sudah dicuci dan siap dimakan di meja atau lemari es juga dapat membantu meningkatkan motivasi pada hari-hari ketika sulit untuk tetap konsisten. Saat Anda melihatnya, Anda lebih mungkin mengambil satu dan membuat pilihan yang lebih baik tanpa harus berpikir panjang. Jangan mempersulit diri sendiri. Bersikaplah lembut pada diri Anda. Saya ingin mengingatkan bahwa meskipun banyak dari Anda sudah berusaha keras, itu sudah cukup. Setiap langkah kecil berarti. Sebuah plum bisa menjadi tambahan yang kuat dalam hari Anda jika membuat Anda merasa lebih nyaman, lebih tenang, atau sedikit lebih damai. Jangan pernah meremehkan dampak dari satu perubahan kecil. Apakah Anda masih ingat trik plum yang saya sebutkan sebelumnya? Sebentar lagi kita sampai ke sana tanpa tekanan atau stres. Saya ingin Anda merasa siap, percaya diri, dan bersemangat untuk mencoba sesuatu yang sesuai dengan kehidupan Anda. Jika gula darah Anda cenderung tinggi di pagi hari, cobalah menambahkan plum sebagai camilan malam. Seratnya membantu memperlambat pencernaan semalaman dan berpotensi mengurangi lonjakan di pagi hari. Ini adalah eksperimen lembut yang layak dicoba. Bahkan jika Anda kurang menyukai buah segar, Anda tetap bisa mendapatkan manfaatnya. Gunakan plum kering tanpa tambahan gula dalam jumlah kecil. Karena lebih terkonsentrasi, sedikit saja sudah cukup. Manfaat antiinflamasi dan dukungan pencernaan tetap ada. Plum juga dapat membantu memperbaiki suasana hati. Antioksidannya mendukung kesehatan otak dan mengurangi stres oksidatif yang berkaitan dengan keseimbangan emosi dan ketajaman mental. Siapa sangka buah kecil seperti ini bisa memberikan dampak sebesar itu. Sekarang, inilah metode plum sederhana yang saya janjikan. Taburkan sedikit kayu manis bubuk di atas plum matang yang sudah diiris. Kayu manis membantu mengurangi lonjakan gula darah. Ketika dikombinasikan dengan serat dari plum, keduanya menjadi perpaduan alami yang kuat. Cobalah setelah makan siang dan perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons. Di sini, ini bukan hanya tentang makanan. Ini tentang merasa didengar, didukung, dan dihargai. Itulah tujuan ruang ini. Jika Anda menemukan sesuatu yang bermanfaat, hari ini silakan tinggalkan komentar. Anda tidak pernah tahu siapa yang mungkin membaca dan membutuhkan sedikit dorongan. Di sini Anda penting. Suara Anda, cerita Anda, pengalaman Anda. Semua itu dapat membantu orang lain seperti Anda. Sedikit demi sedikit kita sedang membangun sesuatu yang bermakna. Baik itu resep hasil atau momen jujur. Bagi Anda yang bertahan hingga akhir, inilah rangkuman ide mudah dan lezat yang bisa langsung Anda terapkan. Untuk sarapan, cobalah yogurt tawar dengan taburan kayu manis dan semangkuk kecil potongan cantaloupe. Ini ringan mengenyangkan dan membantu menjaga gula darah tetap stabil. Untuk camilan hangat, panggang irisan plum dengan kayu manis dan
beberapa tetes air lemon. Tanpa tambahan, gula hidangan ini terasa manis alami. Bisa dinikmati sendiri atau bersama sedikit saus apel tanpa gula. Di sore hari blender melon mentimun daun mint dan sedikit air lemon. Minuman ini menyegarkan, membantu hidrasi dan mengurangi keinginan mengonsumsi gula terutama saat cuaca panas. Iris plum dan sajikan dengan kenari sebagai camilan cepat. Lemak sehat membantu memperlambat penyerapan gula. Untuk makan siang, campurkan potongan melon dengan ayam panggang dalam salad hijau, tambahkan biji bunga matahari dan sedikit minyak zaitun. Plum juga bisa direbus perlahan dengan sedikit air cengkeh dan kayu manis. Setelah dingin, nikmati sebagai olesan alami mirip selai sehat. Anda juga bisa membuat kotak camilan berisi melon plum dan sedikit keju atau kacang. Banyak penonton menyukai trik ini. Iris melon, tambahkan perasan jeruk nipis dan sedikit garam laut. Perpaduan manis dan asin ini membangkitkan selera. Cobalah salah satu ide ini dan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Terima kasih telah bersama sampai akhir. Perubahan kecil yang terasa mungkin dilakukan seringkali memberikan dampak terbesar.